Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita senantiasa menjadi ahlil khair insyaallah. Kalau kita perhatikan di awal surah Al-Baqarah itu ayat 1 sampai ke 20, itu Allah menerangkan kepada kita melalui firman-Nya terkait tipikal manusia atau respon manusia terhadap kedatangan Islam. Jadi kalau kita perhatikan di 20 ayat pertama itu, 5 ayat pertama itu Allah ingin menerangkan bahwa ada orang-orang yang bertakwa terhadap apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah terangkan ciri-ciri mereka di situ. Mereka beriman kepada hal-hal yang ghaib, kemudian mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa itu juga mereka beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi sebelum mereka, dan juga mereka yakin terhadap datangnya hari kiamat nanti, atau mereka percaya terhadap hari akhir. Dan Allah terangkan di akhir ayat kelima itu bahwa mereka lah yang mendapatkan petunjuk, hudan mir rabbihim, dan mereka orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian ada sebagian orang yang menutupi daripada keimanannya, menutupi daripada kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran, atau menutupi daripada atau ingkar lah terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait hal ini Allah tidak panjang lebar mengatakan atau menjelaskan itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi mereka ini yang kafir ini atau yang mengingkari ini ya sama saja mereka itu, mau kalian kasih peringatan mau tidak kalian kasih peringatan, ya mereka tidak akan beriman. Itu intinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Allah telah menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup penglihatan mereka. Ya sudah, orang kafir percuma mau dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan, kata Allah. Karena bagaimanapun mereka tidak akan pernah mau beriman. Nah, yang menarik adalah golongan yang ketiga. Karena dari 20 ayat tadi, di 5 ayat yang pertama Allah menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Hanya 2 ayat saja Allah berbicara tentang mereka yang kafir atau menolak kebenaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di 13 ayat lainnya begitu banyak Allah ingin menjelaskan bahwa ada orang yang remang-remang posisinya. Dikatakan beriman tidak, tapi dikatakan kafir juga tidak. Inilah yang dikenal dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik inilah yang sangat sulit kita identifikasi terkait keimanannya. Bahkan kalau kita perhatikan
20 ayat pertama Al-Baqarah ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan dari proporsional ayat saja, dari 5 ayat tentang orang yang bertakwa, 2 ayat menjelaskan tentang orang kafir, selebihnya 13 ayat lainnya menggambarkan ciri-ciri atau menerangkan tentang orang-orang munafik ini. Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa sungguh banyak manusia munafik di sekitar kita itu dengan beragam macam cirinya itu yang memang akan sangat susah kita identifikasi. Jadi mereka berkata bahwa mereka beriman kepada Allah dan yaumil akhir, wa ma hum bimu'minin, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman, hanya lidahnya saja. Yakhadi'una Allah walladzina amanu, mereka bahkan mengolok-olok atau mempermainkan Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-olok orang yang beriman, suka mencaci maki, memfitnah, menyebarkan hoax. Tapi sesungguhnya Allah sudah menjelaskan bahwa ya itu kan perasaan mereka saja sedang mempermainkan Allah Subhanahu wa taala, itu mempermainkan orang-orang yang beriman. Wa may yakhda'una illa anfusahum, ya sebenarnya mereka yang sedang mengolok diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashurun, tapi mereka enggak ngerasa. Kenapa? Fi qulubihim marad, di hati mereka itu marad, penyakit ya. Fazadahumullahu marad, Allah tambahkan senantiasa penyakit-penyakit hati kepada mereka itu. Walahum adzabun alim bima kanu yaksibun, dan nantinya mereka akan mendapat ya balasan yang setimpal berupa azab yang sangat pedih terhadap apa yang mereka ingkari di dunia ini. Ya dijelaskan juga, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, jangan kalian merusak bumi. Apa mereka jawab? Qalu innamu nahnu muslihun, kami sedang tidak merusak, tapi kami ini sedang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiruna walakin la yashurun. Padahal Allah tegaskan bahwa mereka sedang melakukan kerusakan, tapi mereka tidak merasa bahwa mereka sedang melakukan pengerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kalian sebagaimana orang-orang lain beriman itu, kemudian mereka mengatakan bahwa apakah kami akan beriman gitu sebagaimana orang-orang tolol itu beriman gitu, atau orang-orang bodoh itu beriman. Ala innahum humus sufha walakin la ya'lamun. Tapi sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh itu, tapi mereka tidak mengetahui itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jadi kalau mereka ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengaku beriman. Kami ini orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali kepada pembesar-pembesarnya, digambarkan dalam Al-Qur'an dengan bahasa syayatin, syaitan-syaitan itu ya, pembesar-pembesar itu. Qalu inna ma'akum, kami sebenarnya nggak beriman, kita masih satu kelompok yang sama lah, gitulah bahasanya. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma sekedar bermain-main saja, mengolok-olok saja, atau sekedar berpura-pura saja. Terus ayat itu hingga ayat ke-20 itu menggambarkan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang munafik ini. Nah, pesan dari awal Al-Baqarah 1-20 itu adalah ciri-ciri orang munafik itu, atau orang munafik itu akan sangat susah sekali diidentifikasi oleh orang-orang yang beriman.
Karena kerap kali mereka seakan-akan berada di satu firqah atau di satu kelompok yang sama. Mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain, di belakang itu mereka mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Allah, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini orang-orang munafik itu. Maka bagaimana caranya agar kalau memang kita tidak bisa menghindarkan diri kita daripada orang-orang yang munafik ini, maka sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak masuk ke dalam kategori orang-orang munafik yang sangat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.